Nah, ini misal ini ya. Ini kelihatan. Browser saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini Kelihatan. misal X. Terus ini yang saya mau jelaskan semalam ya. Data gravitasi SRTM sama gravitasi GGM+. Nah, ini yang TOPEX kan kita tinggal masukkan datanya ke sini. Ini kan ada north, ada short, ada west, ada ini kita masukkan lintang aja. Ini kan dalam lintang. Big wind. Nah, ini kan sudah ada. Kita masukkan lintangnya aja. Jadi misal berapa ya di Nabi, coba saya buka peta dulu. Tuh, maksudnya apa? Atau kita coba-coba sajalah di yang TOPEX ini, yang TOPEX ya. Jadi misal kalau di Papua itu mungkin sekitar lintangnya itu anggaplah 0 sampai -2 gitu ya. Berarti di sini itu anggap saja 140 sampai 141. Misal, jadi kita tinggal masukkan lintang timur, lintangnya ini ya. Jadi lintang yang utara ini yang lintang utara, yang short berarti yang minus lintang selatan. Nah, ini kan ada pilihan topografi sama gravitasi. Jadi di sini kan udah ada topografi juga nih. Sebenarnya ini bisa kalian jadikan nilai elevasinya. Jadi kan saat kalian menggunakan data sekunder, kan kalian harus tahu elevasinya ya. Posisi kalian itu di ketinggian berapa, datanya itu kita bisa pakai topografi di sini. Data gravitasinya tinggal kita klik gravitinya sini. Tinggal klik get data kan. Sudah dapat datanya ini. Data gravitasinya kan ini. Mabi, tolong di mute apa speakernya, kok speakernya, mikrofonnya nggak dengar. Nah, tadi kalian kan blok di websitenya, di blok, copy, terus paste ke sini. Itu nanti sudah tercopy kayak gini. Sudah tercopy kan. Nah, itu kan ini masih jadi jadi satu baris ini. Nah, itu kita pisahkan kolomnya ini. Kita pisahkan supaya bujur, bintang sama datanya itu terpisah gitu ya. Kita klik data, ditaruh di kolomnya sini. Kita klik data, ya. Klik data terus nah ini text to column ini, text to column. Kita pakai fixed width, ini kan kita pisahkan berdasarkan spasi atau berdasarkan koma. Di sini kan berdasarkan spasi ya. Jadi kita pilih yang bawah. Ini kan udah terpisah. Nah, ini udah terpisah. Jadi kita udah punya data bujurnya sendiri, lintangnya sendiri, sama gravitasinya sendiri. Kalau di top itu. Jadi di data ini itu menyediakan ada data free air, ada data defleksi. Defleksi ini yang eta sama si. Defleksi itu apa? Nanti saya jelaskan. Jadi intinya data yang disediakan di sini itu sebenarnya data geodesi. Nah, jadi di sini ini adalah data yang dibuat oleh orang geodesi dari Curtin University di Australia sana. Jadi data ini merupakan data sintesis. Jadi kita nggak bisa bilang 100% data ini benar, ya namanya data sintesis gitu. Jadi cuma data sintesis di sini itu berbasis data pengukuran. Gitu. Jadi di situ ada data satelit, ada data lapangan, terus ada data modeling gravitasi topografi. Nah, di situ mereka gabungkan jadi satu sehingga jadi data ini. Kenapa data ini akhirnya ujung-ujungnya diterima oleh lembaga gravitasi global ini, Badan Gravitasi Global BARUB ini biru ya, jadi di Jerman sana, Badan Gravitasi Internasional di Jerman sana, akhirnya mengakui data ini karena ya memang untuk saat ini data GGM+ ini data sekunder dengan resolusi atau spasi paling rapat gitu.
Jadi spasinya itu mendekati 200 meter. Bayangkan saja 200 meter data sekunder gitu. Oh ya, kemarin nanti malah saya yang jawab nih. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi kan kemarin ada tuh pertanyaan tugasnya apa? Yang pertama, yang kedua ya, kelebihan dan kekurangan Data sekunder. data sekunder dibandingkan dengan data lapangan gitu ya. Nah, nggak mungkin data sekunder itu benar-benar bagus, itu nggak mungkin gitu. Kalau data ini ya, data sintesis. Data sekunder itu sebenarnya kan definisinya data yang kita nggak ukur langsung di lapangan. Gitu kan. Intinya itu. Bisa saja orang ukur di lapangan, datanya kita pakai, itu disebut data sekunder. Gitu kan. Karena kita nggak ukur langsung di lapangan, kita tinggal pakai saja. Nah, cuma yang data sekunder yang saya suruh cari kemarin kan data sekunder yang open, yang bebas, yang bisa diakses siapa saja gitu ya. Biasanya buat kepentingan pendidikan seperti ini. Jadi di sini ada data GGM+, nah di sini ada, saya kembali dulu ke depan. Nah ini kan, di direktori awalnya, kan di sini ada data, nah, kemudian ada software, di sini ada software, ada jurnalnya juga, ada artikelnya juga di bawah sini, kalau kalian mau pelajari. Nah untuk ekstrak data ini, kita butuh di software sini. Software sini ada software MATLAB-nya. Ada untuk ekstrak, jadi yang atas ini, GGM Plus 2013 ini untuk ekstraknya, nanti saya jelaskan. Nah, datanya sendiri itu ada di sini, ada di folder data. Jadi tadi kan kalian masuknya di sini ya. Jadi kan kalian masuknya langsung ke data sini. Nah, kalian kembali dulu ke sini, klik parent directory, direktori utamanya, terus pilih software. Nah, kalian download ini, download MATLAB-nya untuk ekstraknya gitu ya. Terus kalian kembali lagi ke data. Nah, untuk ekstrak data, kalian harus membuat direktori sama seperti ini. Jadi saya kasih contoh dulu, coba saya bukakan saya punya. Jadi agak ribet kalau GGM+, cuma nanti kalau kalian butuh, saya bisa ekstrakan, cuma kita nih nggak bisa ketemu, jadi ya susah juga nih kalau apa ngajarkan MATLAB, ngajarkan ekstrak data nih agak susah kalau online begini. Nah ini kelihatan nggak ya? Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan? Halo? Kelihatan Bapak. Kelihatan Bapak. Ini koleksi data saya. Ini kan ada data GGM+. Jadi dalam folder GGM+ ini, nah di sini di GGM+ ini kalian buat sama ya. Jadi ada foldernya ini dibuat sama seperti yang ada di website tadi. Kan ada DG, ada ETA, ada GA, ada GEOID. Nah, GA ini kan tempat diobservasi, DG ini tempat apa? Gravitasi free air-nya, anomali free air. Kalau ini yang gravitasi observasi. Kalian buat sama kayak gitu. Nanti datanya dimasukkan ke sini. Hasil download-nya dimasukkan ke foldernya sini sebelum diekstrak. Jadi kita buat direktorinya dulu. Kita masukkan semua data di sini. Jadi nggak harus download semua datanya, nggak harus. Jadi kan di websitenya tadi, mana? Di websitenya tadi kan, nah ini. Di websitenya tadi kan ini ada pilihannya ya. Kalau kalian mau langsung download, itu bisa langsung download semua, itu bentuknya zip sini, bisa. Jadi udah dikompres. Tapi kalau kalian mau downloadnya sebutuhnya saja, kalian tinggal masuk ke folder yang mau kalian download. Nah di sini kan ada yang gambar, eh, ada yang ininya, datanya tuh yang .ga ini datanya, yang PNG ini kan format gambar. Kalau kalian mau lihat petanya di sini, kalian klik saja. Nah, ini kan ada petanya. Jadi ini di wilayah mana? Misal saya mau cari yang di wilayah Papua. Papua itu N53 kalau nggak salah. NE53. Maaf, S. Dia kan di selatan ya. S. Kita ke S bawah. S 54 atau 53. Ini ada S55. Ini masih Papua nggak ya? Enggak.
pulau. Nah, jadi gini ya, kalian bisa buka petanya, terus kalian kan nanti tinggal cek saja daerah penelitian kalian lintang berapa, bujur berapa, kan kayak gitu. Ini mungkin Papua, di bagian Papua Nugini kayaknya ini. Kan kita tuh cuma sampai 141. 141 ini kan 145 ya. 145. Oh enggak, ini malah kayaknya di Australia ya. Jadi tentu kita lihat lintang bujurnya daerah penelitian kan. Terus kalian cek dulu pakai gambarnya, terus kalian download filenya. Nah, setelah di-download filenya, kalian masukkan ke filenya hasil download ini, kalian masukkan ke folder tadi, ke folder yang ini, yang di mana tadi? Kok ini? Nah, ini. Kalian masukkan ke folder tadi sini. Kalian paste di sini. Nah, intinya itu dulu. Pertama bikin directory. Kemudian kalau sudah, itu baru nanti buka softwarenya. Jadi softwarenya, misal ini, GGM Plus ini ya. Softwarenya ini. Nah, tunggu MATLAB-nya terbuka dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk data sekunder? Kesulitannya apa, kan kita tinggal masukkan lintang bujur saja. Nanti kalau dem atau saya, atau ini dulu makalahnya dikumpul dulu, makalahnya nanti dikumpul kan nanti saya tahu apa koordinatnya. Nah, nanti mungkin demnya saya buatkan dari situ saja, dari koordinat kalian kan, koordinat daerah yang mau dipetakan. Nanti demnya saya ukur, cuma yang makalahnya itu tolong dikumpulkan biar nanti ada nilainya, nilai UTS-nya. Yang penting ininya saja, data sekunder sama di makalahnya kan, nanti dikumpul. Kalau kita mau praktek pakai data GGM Plus, nanti saya ekstrakkan saja datanya. Yang penting intinya kalian kumpul dulu makalahnya sama data sekunder, kan banyak itu. Yang tinggal kasih masuk lintang bujur kan banyak. Ya gimana? Yang makalahnya itu nanti kita buat tentang data sekundernya, Kak, Bapak? Tentang data sekundernya sama contoh itunya, contoh daerah penelitiannya kan nanti mengambil data di daerah ini, target geologinya ini gitu, yang ingin diteliti. Saya cuma mau lihat kalian paham nggak sih yang desain survei kemarin kan harus disesuaikan sama targetnya. Nah, saya mau lihat di situ saja sih. Kalian tuh membuat mengambil data itu bisa sesuai nggak sama targetnya gitu. Nanti kita bahas aja. Sebentar, saya mau share apa? MATLAB. Ini MATLAB-nya kelihatan? Kelihatan MATLAB-nya? Kelihatan, Pak. Nah, jadi sebenarnya intinya di MATLAB-nya itu, ini banyak sekali yang terbuka. Ini ya. Jadi software yang kalian download di websitenya itu kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, di sini tuh gampang saja, sama sebenarnya kayak di kalian ekstrak data di website. Jadi yang dimasukkan, kelihatan ya nih, dimasukkan itu lintang bujur. Jadi ini yang pertama dimasukkan lintangnya. Lintangnya dulu, jadi dari lintang terendah terus sampai lintang yang tertinggi gitu. Dari minus, misal minus di selatan sampai utara gitu, dari sini minus 2, terus di sini 2, misal kayak gitu. Atau dari 5, di sini contohnya 5 ke 10, kan kayak gitu. Terus setelah itu bujurnya, tinggal bujurnya, kemudian
ini tinggal ketikkan ini saja, satu, terus ini folder kalian menyimpan datanya. Jadi folder kalian menyimpan datanya di sini. Jadi nanti dapat data XYZ. X itu easting, northing, terus Z-nya itu gravitasinya, kayak gitu. Kayak gitu saja. Mana contohnya? Nah, jadi misal, saya contohkan aja ya. Kita mau ekstrak data, ntar. Nah, ini kan kita tinggal pastikan perintahnya yang di atas tadi, perintah yang di atas, yang cara call data. Jadi ini datanya cuma dipanggil aja ya. Nah, ini kan. Jadi mana tadi? Nah, ini kan. Nah, di sini nanti kalau kalian mau panggil data gravity, kita masukkan gravity. Nah, kita masukkan gravity. Kemudian ini, maaf, ternyata yang dimasukkan pertama easting. Oh iya benar, easting dulu ya. Berarti bujurnya dulu. Bujur berapa, pisahnya pakai koma. Jadi komanya itu untuk koordinat. Kalau koma untuk angka, misal 12,5 gitu ditulis pakai titik kalau di MATLAB. Jadi komanya jadi titik, koma di sini untuk koordinat gitu ya. Jadi ini untuk minus 4,4 ini bujur lintangnya. Lintang selatan ya. Kalau minus ini mereka lintang selatan. Terus yang sini itu direktori downloadnya. Kalau di komputer saya ini kebetulan saya ganti direktori downloadnya. Jadi saya ganti ya. Nah, di sini saya ganti direktori downloadnya jadi ini. Nah, jadi ini direktori download foldernya tinggal diganti sesuai posisinya kan. Nah, terus sudah tinggal di enter saja. Nah, ini dia manggil datanya. Kelihatan ya? Dia manggil data ini. Nah, udah kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, jadi ini datanya masih bentuk matriks ya. Jadi MATLAB itu software yang dia dalam perhitungan segala macam itu pakai operasi matriks. Jadi lebih cepat gitu. Softwarenya sih hitungnya sih cepat, cuma softwarenya lumayan berat sih. Jadi kayak gini, kita masih dalam bentuk matriks. Jadi kalau kolom itu kan kelihatan nggak? Nah, ini kan kalau kolom kan tinggal berapa datanya kan tinggal kali 1 gitu ya. Ini kan 525 kali 600, berarti kan dia bentuknya matriks. Nah, kita harus ekstrak matriks ini gitu. Kita harus ekstrak matriks ini. Nah, itu harus pakai ini kenapa? Nah, atau kayaknya kelamaan ya kalau saya ngajar tutorial begini. Atau gimana? Dari kalian saja sih? Nggak apa-apa ngajar tutorial kayak tutorial gini. Soalnya kan harus praktek sebenarnya biar paham gitu. Kalau ngajar, sebenarnya memang kan mata kuliahnya praktikum ya sebenarnya. Cuma kalau praktikum sendiri kan kalian harusnya itu juga pegang komputer gitu. Kalau cuma melihat seperti ini mungkin besok sudah lupa lagi gitu, harus praktek. Kadang praktek saja kalau jarang-jarang praktek kan lupa lagi gitu. Gimana atau mau dibuat bagaimana? Kuliahnya apa begini nggak apa-apa? Kita kuliahnya kayak tutorial ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Nanti bisa dikirim rekamannya juga. Oh ya, nanti saya upload YouTube saya. Saya upload YouTube saya. Ini saya rekam tapi di komputer sih saya rekamnya. Kalau di call, ini kan saya di rumah ya, jadi kuotanya jebol kalau saya simpan kayak kemarin di jadi saya download dulu, saya rekam di komputer dulu, nanti kalau ada wifi saya upload di YouTube. Nah ini, nah,
Tadi kan sudah sampai sini ya. Sudah sampai sini, kita kalau mau panggil data, apa mau jadikan kolom, kita buka, ini saya bikin bikin matriksnya. Nah, ini ada program matriksnya sendiri. Nah, kita mau convert, ceritanya kita mau convert data ini, data dalam bentuk matriks ini ke bentuk ininya, bentuk apa? Saya run. Nah, ini ya. Nah, saya run tadi, saya run anunya. Dia nanti diekstrak dalam bentuk tabel sama kolom. Nah, jadinya kayak gini yang baru. Nanti data yang baru jadi X new, Y new, Z new. Jadi kalau saya buka, nah ini sudah bentuk tabel, tapi terpisah-pisah sih. Ini kan saya bikin programnya satu-satu. Jadi data yang bentuknya matriks tadi, saya rubah, kan bentuknya ini awalnya. Awalnya bentuknya ini. Ini kan kolom baris semua jadi satu kan. Jadi data koordinatnya itu masih jadi satu gitu, acak gitu, dalam bentuk matriks. Ini juga dalam bentuk yang Y-nya itu juga lintangnya juga masih bentuk matriks, Z-nya juga masih bentuk matriks. Nah, itu tadi saya pakai program saya rubah jadi kolom satu-satu. Jadi biar urut. Jadi kan kita kalau ngolah di Excel, ngolah di server, kita bikin peta kontur kan bentuknya kolom ya, bukan matriks. Jadi saya rubah dulu jadi baris kolom. Nah, ini Z-nya. Nah, ini tinggal di-copy saja, nanti tinggal di-copy kan, X, Y, Z-nya kalian copy ke Excel, kan kayak gitu. Tinggal ke Excel, kalian copy, masukkan. Nah, itu nanti tinggal kira-kira cara ambil datanya seperti itu. Kalau yang GGM+.